dasar teknik kendali menggunakan aplikasi MATLAB. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar yang namanya sistem kontrol loop tertutup dan terbuka dengan dasar-dasar diagram yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu ada Simulink juga nantinya. Nah, pada kesempatan kali ini sistem kontrol loop tertutup dan terbuka adalah sistem yang memelihara hubungan yang dimana keluaran dan masukan sebagai acuan dengan membandingnya antara perbedaan dari kendali umpan balik. Nah, kita bisa lihat pada buku modul yang sudah disediakan, di mana mulai dari input masuk pada controller, masuk pada diproses, hingga menghasilkan output. Nah, output itu diberikan feedback untuk mengembalikan nilai pada inputnya agar sesuai dengan yang diinginkan. Nah, kemudian kita lihat lagi di bawah di mana ada sistem kontrol loop tertutup dengan sistem kendali manual. Nah, sistem kendali manual ini bisa dilihat pada inputnya masuk pada controller lalu diproses langsung menjadi output tanpa memikirkan input yang ada di awal. Jadi ketika dia di set aja tanpa memperhatikan bahwa nilainya sesuai atau tidak. Nah, seperti kita memesin cuci, merendam, mencuci di mana nilainya itu ya sudah, kebersihan pakaian itu tidak bisa dilihat. Nah, kemudian kita lihat pada blok diagram. Nah, pada blok diagram ini adalah sebuah komponen yang mendukung fungsi-fungsi untuk mengendalikan suatu diagram blok. Nah, diagram blok itu adalah representasi grafis dari fungsi yang dilakukan oleh setiap komponen dan aliran sinyal. Nah, bisa dilihat ada juga yang namanya transfer function, di mana adalah GS. Nah, kemudian ada juga yang namanya lingkaran yang ada plus minusnya, di mana itu adalah operasi penjumlahan atau summing point. Nah, kemudian ada juga di sini bahwa blok diagram itu berhubungan dengan seri atau kasadet, di mana RS, GS1, GS2, outputnya adalah CS. Bila digabungkan atau menjadikan seri, akan menjadi RS, GS1 dikali GS2 adalah outputnya adalah CS. Nah, bila dihubungkan paralel, dapat dilihat seperti gambar ini, di mana RS terpecah menjadi G1S dan G2S, lalu dijumlahkan menjadi CS. Sehingga dapat dilihat RS sama dengan GS1 ditambah GS2, outputnya adalah CS. Nah, kemudian kita bisa melihat juga pada umpan balik, di mana RS nilainya ES, GS, lalu outputnya adalah CS. Tetapi di sini bisa dilihat bahwa HS adalah feedbacknya, sehingga dapat dikatakan bahwa HS adalah perkalian dari CS dan HS hingga menghasilkan inputnya balik. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada perhitungannya yang disubstitusikan lalu menjadi fungsi alih seperti yang berikut ini, yaitu RS GS per 1 ditambah GS kali HS adalah outputnya CS. Ini adalah substitusi hasil daripada blok diagram di atas. Nah, di sini kita bisa lihat contoh 1, di mana bahwa blok ini RS adalah GS1, G2, G3, di mana bentuk Simulinknya akan seperti berikut ini. Untuk nilai-nilainya seperti yang dideklarasikan di atas, bahwa nilai G1 adalah 3, G2 adalah 1, G3 adalah 0,5. Sehingga dapat dihasilkan nilainya jika dikalikan menghasilkan nilai 1,5. Kemudian jika dilihat diagram blok yang paralel akan menghasilkan nilai 15, di mana pada gambar diagram blok ini dia kan paralel. Nah, sehingga CS per S adalah A dikurang B dikali C, sehingga outputnya adalah 10 kurang 2,5 dikali 2 adalah 15. Nah, dapat dilihat penggunaannya, ada konstan, nilai A dan B penjumlahan lalu dikali 2C. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada contoh juga di mana bahwa RS itu hasilnya adalah A, B, kemudian ada feedback C, output ke CS. Lalu diparalelkan juga dengan D dan E, sehingga dapat dijumlahkan bahwa nilai CS per RS adalah sini D kali E dikurang A kali B per 1 tambah ABC. Nilainya adalah 3 dikali 7. Kemudian 5 kali 4 per 1 tambah 5 kali 4 kali 1,5.
Sehingga dapat dihasilkan adalah 21 kurang 0,65 adalah 20,35. Ini adalah bentuk simulingnya. Kemudian di sini juga terdapat bahwa fungsi alih seri atau kasadet, paralel, dan feedback dengan MATLAB. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana memprogram fungsi alihnya. Nah, berdasarkan penjabaran ini, fungsi alih hubungan seri itu untuk mendapatkan fungsi alihnya dari G1 dan G2, yaitu dengan penggunaan fungsi num dan den, di mana sama dengan adalah series. Series ini mengatakan bahwa rangkaian kita ini terhubung secara seri. Nah, di mana 61 den 1, 62 den 2 akan berhubungan secara seri. Nah, pada perintah ini akan ditampilkan melalui print SYS num, den. Nah, di sini ada contoh yang sudah saya ketik melalui Word, akan saya lakukan pada MATLAB Online. Kita lihat. Ini kita langsung di-script saja. Kemudian kita bisa paste. Kita lihat di sini 6110 dan 1210, 5 dan 15. Di mana ini adalah berhubungan seri. Nah, kita bisa run. Sebelum itu kita save dulu. Mana ini adalah rangkaian series. Oke, kita run. Nah, output dari rangkaian series ini 6 per den adalah 50 per S pangkat 3 ditambah 7 S pangkat 2 ditambah 20 S tambah 50. Nah, dari sini dapat dikatakan bahwa nilai-nilai ini mewakili berdasarkan yang sudah dijabarkan dalam array num dan den. Nah, kemudian kita lihat lagi pada fungsi alih hubungan paralel, di mana untuk menghasilkan output dari G1 dan G2 yang terhubung dengan perintah program paralel, ya, 61 den 1, 62 den 2, lalu kemudian dicetak dengan print sistem num, den. Nah, ini juga sudah saya ketikkan. Akan kita pindahkan ke dalam MATLAB. Sebelumnya kita simpan juga. Adalah rangkaian paralel. Ini bisa kita run langsung, sehingga kita dapat melihat outputnya dari rangkaian paralel ini adalah 5 S pangkat 2 tambah 20 S tambah 100 per S pangkat 3 tambah 7 S pangkat 2 tambah 20 tambah 50. Nah, itu merupakan output yang dihasilkan dari paralel. Nah, di sini juga ada hubungan umpan balik, di mana RS, G1S, CS outputnya, lalu ada juga umpan balik dari G2. Nah, kepada RS. Nah, kita bisa melihat bahwa di sini menggunakan sama dengan feedback. Sama juga 61 den 1, 62 den 2, dan di print melalui num dan den. Kita bisa lihat pada MATLAB. Kita langsung saja new script. Kita buat ini adalah rangkaian feedback, ya. Oke, kita jalankan sehingga rangkaian feedback didapatkan outputnya adalah 10S tambah 50 per S pangkat 3 ditambah 7 S pangkat 2 tambah 20 S tambah 100. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada latihan 1 di mana nilai RS akan ada terjadi penyuluhan antara G1 dan G2, ada feedback, lalu diparalelkan dengan G3 dan G4 akan menghasilkan output CS. Nah, di sini diketahui bahwa G1 adalah 3 per S tambah 4, G2 adalah 4 per 4S tambah 9, G3 adalah 1 per S tambah 1, G4 adalah 3 per S. Maka fungsi alihnya dapat dapat dilihat bahwa di sini
Oke, dapat dilihat bahwa di sini G1S adalah 3 per S tambah 4, G2 adalah 4 per 4S tambah 9, G3 adalah 1 per S tambah 1, G4 adalah 3 per S. Di sini bisa kita menentukan bahwa dalam program MATLAB dapat dituliskan program dari diagram berikut. Ini sudah saya kerjakan untuk soal latihan 1. Nah, ini dapat dilihat ya bahwa untuk 61 ya nilainya adalah 3, dan 1 adalah 1 dan 4, G2 untuk 6 nya adalah 4, dan nya adalah 4S tambah 9, 4 dan 9, 3 adalah 1 adalah S tambah 1, lalu ada 3 nya 64 dan D nya adalah S tambah S saja. Nah, di sini jika dilihat bahwa hubungannya antara G1 dan G2 itu adalah series, ya, bisa dibuktikan pada gambar ini ya, dia sejajar. Nah, kemudian ada feedbacknya antara G1, G2 dan G3, maka kita akan lihat di 66 nanti. Nah, kemudian nanti ada series juga antara G3 dan G4 ini ya. Lalu kemudian akan ada paralel ya di ujungnya, di mana nilai yang atas ini kemudian bertemu dengan yang bawah, lalu akan menghasilkan output CS. Nah, ini bisa kita save bahwa ini adalah rangkaian latihan 1 kompleks ya. Enggak, didapatkan outputnya adalah 24S pangkat 3 ditambah 111S pangkat 2 tambah 195S tambah 144 per 4S pangkat 5 ditambah 33S pangkat 4 tambah 90S pangkat 3 tambah 109S pangkat 2 tambah 48S. Nah, demikianlah untuk latihan 1. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk di mana ada sistem kendali ya, rangkaian. Kita bisa melihat bahwa di sini ada untuk rangkaian elektronika juga dapat dituliskan dalam program MATLAB. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa nilainya untuk resistor itu 1 per R itu bisa juga dinilaiasikan ya. Lalu ada juga yang namanya CS yang untuk kapasitor. Jika ini adalah bentuk dari diagram alirnya, ini adalah bentuk penyesuaiannya. Nah, di sini ada contohnya bahwa nilai-nilai ini dapat kita selesaikan. Nah, kita langsung saja pada diketahui R sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 3 ohm, C1 5F dan C2 7F, di mana ini adalah rangkaian RLC. Nah, kita akan selesaikan dengan hitungan manual menggunakan program MATLAB. Nah, ini dia. Oke, lihat bahwa ini nilainya adalah rangkaian listrik ya. Kita sudah simpan bahwa nilai rangkaian listrik, di mana nilai R1 adalah 2, 3, dan 5, dan 7. Di mana 6 pertama nilai 1 ya, bahwa DIN satunya adalah R1 kali C1, kemudian untuk DIN 2 nya R2 dikali C2, sehingga dapat dihubungkan secara series antara A dan B lalu dicetak. Nah, kita bisa lihat output yang dihasilkan dari rangkaian listrik ini antara kapasitor dan resistor. Dapatkan outputnya yaitu 1 per 210S pangkat 2 tambah 31S tambah 2. Nah, dari buku modul ini selesai sudah untuk penjabaran bagaimana kita belajar menggunakan program MATLAB untuk menyelesaikan diagram alir ya, untuk diagram kompleks antara RLC dan juga rangkaian sederhana antara series, paralel, dan juga feedback. Oke, sekian, terima kasih.
Oke, dapat dilihat bahwa di sini G1S adalah 3 per S tambah 4, G2 adalah 4 per 4S tambah 9, G3 adalah 1 per S tambah 1, G4 adalah 3 per S. Di sini bisa kita menentukan bahwa dalam program MATLAB dapat dituliskan program dari diagram berikut. Ini sudah saya kerjakan untuk soal latihan 1. Nah, ini dapat dilihat ya bahwa untuk 61 ya nilainya adalah 3, dan 1 adalah 1 dan 4, G2 untuk 6 nya adalah 4, dan nya adalah 4S tambah 9, 4 dan 9, 3 adalah 1 adalah S tambah 1, lalu ada 3 nya 64 dan D nya adalah S tambah S saja. Nah, di sini jika dilihat bahwa hubungannya antara G1 dan G2 itu adalah series ya, bisa dibuktikan pada gambar ini ya, dia sejajar. Nah, kemudian ada feedbacknya antara G1, G2 dan G3, maka kita akan lihat di 66 nanti. Nah, kemudian nanti ada series juga antara G3 dan G4 ini ya. Lalu kemudian akan ada paralel ya di ujungnya, di mana nilai yang atas ini kemudian bertemu dengan yang bawah, lalu akan menghasilkan output CS. Nah, ini bisa kita save bahwa ini adalah rangkaian latihan 1 kompleks ya. Enggak, didapatkan outputnya adalah 24S pangkat 3 ditambah 111S pangkat 2 tambah 195S tambah 144 per 4S pangkat 5 ditambah 33S pangkat 4 tambah 90S pangkat 3 tambah 109S pangkat 2 tambah 48S. Nah, demikianlah untuk latihan 1. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk di mana ada sistem kendali ya, rangkaian. Kita bisa melihat bahwa di sini ada untuk rangkaian elektronika juga dapat dituliskan dalam program MATLAB. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa nilainya untuk resistor itu 1 per R itu bisa juga dinilaiasikan ya. Lalu ada juga yang namanya CS yang untuk kapasitor. Jika ini adalah bentuk dari diagram alirnya, ini adalah bentuk penyesuaiannya. Nah, di sini ada contohnya bahwa nilai-nilai ini dapat kita selesaikan. Nah, kita langsung saja pada diketahui R sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 3 ohm, C1 5F dan C2 7F, di mana ini adalah rangkaian RLC. Nah, kita akan selesaikan dengan hitungan manual menggunakan program MATLAB. Oke. Nah, ini dia. Oke, lihat bahwa ini nilainya adalah rangkaian listrik ya. Kita udah simpan bahwa nilai rangkaian listrik, di mana nilai R1 adalah 2, 3, dan 5, dan 7. Di mana 6 pertama nilai 1 ya, bahwa DIN satunya adalah R1 kali C1, kemudian untuk DIN 2 nya R2 dikali C2, sehingga dapat dihubungkan secara series antara A dan B lalu dicetak. Nah, kita bisa lihat output yang dihasilkan dari rangkaian listrik ini antara kapasitor dan resistor. Dapatkan outputnya yaitu 1 per 210S pangkat 2 tambah 31S tambah 2. Nah, dari buku modul ini selesai sudah untuk penjabaran bagaimana kita belajar menggunakan program MATLAB untuk menyelesaikan diagram alir ya, untuk diagram kompleks antara RLC dan juga rangkaian sederhana antara series
paralel dan juga feedback. Oke, sekian, terima kasih.